kandang sederhana dari yang dimulai bapak di rumah. Sudah menghasilkan lumayan banyak kambing-kambing. Kalau kemarin ngejual terus, bisa untuk biaya kuliah saya, adik saya untuk sekolah dan lain-lain. Selamat datang di konten kedua dari Pulau Emas Farm. Jadi di konten ini akan membahas soal kandang sederhana dari yang dimulai bapak di rumah gitu. Jadi emang penampakan kandangnya kalau punyanya bapak ini memang seadanya karena memang budgetnya emang terbatas kalau bapak. Jadi cuma bikin dari bambu, kemudian atapnya pun pakai plastik UV yang biasanya buat pertanian itu. Jadi di sini bapak sudah menghasilkan lumayan banyak kambing-kambing. Kalau kemarin punya 3 babon dan itu bisa per 3 bulan tuh bisa ngejual terus gitu. Kemarin tuh hanya dengan modal itu aja bisa untuk biaya kuliah saya, adik saya untuk sekolah dan lain-lain. Jadi dari situ kemudian karena emang bapak udah basicnya udah emang ternak, walaupun ternaknya juga nggak proper nggak gimana, tapi secara hasil memang sudah alhamdulillah kemarin bisa buat ngulahin dan lain-lain. Nggak banyak tapi alhamdulillah bisa sustain. Cuma kemarin karena ada beberapa kebutuhan yang memang mendesak, akhirnya punyanya bapak kambingnya dijual semua. Dari yang udah gede-gede tadi udah jadi secara siklus udah jadi tuh harus terpaksa terjual. Kemudian sekarang alhamdulillahnya saya ada rezeki, saya pengen buat peternakan ini sekalian saya gedein gitu. Nah di sini digedein pun kita memulai dari yang bahan-bahan yang kecil gitu. Mungkin dari 20 indukan, kemudian yang jantannya itu 2 gitu. Nah itu sekitar 22 kita mau mulai dari situ. Tapi itu pun kita karena dengan budgetnya juga nggak banyak secara modalnya. Jadi kita mengumpulkan bibitnya itu dari yang kecil-kecil ya, mungkin kita beli di usia 4 bulanan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu. Itu kurang lebih segitu. Ini juga baru kita ngumpulin. Terus ini secara kandang, ini kemarin tuh dengan kandang sederhana ini pun kemarin sudah menghasilkan lumayan banyak dan bibitnya juga banyak. Karena saya nggak tahu kenapa, karena memang mungkin perawatannya bapak mungkin bisa dibilang bapak tuh dia punya tangan dingin kali ya kalau untuk nggak tahu tangan dingin atau apa, intinya dia lumayan cocok ketika beternak gitu. Karena emang sejak muda, sejak SMP itu, sejak sekolah tuh udah ngerawat ternak gitu. Jadi biasanya kalau yang dirawat bapak tuh lumayan bagus hasilnya secara peternaknya. Nah ini coba dilihat, ini juga kemarin itu kambingnya itu pas kita beli, ini tuh kayak kurus-kurus banget di sini tuh. Cuma ini sudah mungkin ada yang sudah 1 bulanan di sini, ada yang mungkin beberapa minggu di sini. Ini udah mulai lumayan, ada yang gemuk-gemuk, perutnya udah mulai berisi-berisi. Ini kemarin juga cuma beli murah, cuma 500.000. Sekarang secara badannya juga lebih panjang, lebih gemuk, dan malah lumayan bagus secara jadinya. Padahal kemarin kayak apa ya ingkris-ingkrisan gitu loh, jadi nggak bagus secara ininya, tapi ini sekarang udah mulai membaik gitu. Nah ini dari penampakan yang di sini, kemudian kita ke sini. Nah ini kalau kita lihat ini pokoknya di sini sinar UV ini udah bertahan kurang lebih katanya 5 tahunan. Secara kandang seperti ini pun bertahan 5 tahunan. Jadi kita mau mulai dengan nanti membuat yang seperti ini kurang lebih, yang nggak usah yang bagus-bagus tapi setidaknya oke untuk beternak, kita memulai peternakan ini gitu. Dan di sini juga masih ada. Nah jadi ini pun awalnya kandang di sini, terus ini juga kandang. Jadi di situ sama di sini tuh full kambing kemarin. Cuma karena itu tadi udah dihabisin, akhirnya ya udah ini malah jadi tumpukan kayu bakar. Terus ini juga sekarang masih ada, ini baru diisi juga, baru kemarin datang kambingnya. Jadi kurang lebih sih penampakan kandangnya bapak itu seperti ini. Jadi nanti rencana kita untuk bikin kandang di sana, di tanah yang kita beli itu, ya mungkin kurang lebih akan seperti ini dengan panjang kurang lebih 10 meter. Ya kalau bisa sih kita bikin agak lebih bagus dari ini, setidaknya lebih layak gitu. Jadi kandang ini dibangun cuma bapak itu memulai dari sisa tanah ya, antar rumah bapak sama rumahnya Pak D gitu di sini. Ya, cuma ya sisa lahan ini dimanfaatkan untuk menjadi kandang. Ada 1 sama 2, 3, harusnya 3, cuma satunya udah jadi lahan buat naruh kayu bakar gitu. Karena kemarin sempat dijualin semuanya. Jadi ini kita mulai lagi dari awal. Terus dengan penampakan kayak gini, kenapa kok bapak itu nggak terlalu suka panggung? Karena bapak itu kan karena dia juga pertanian juga. Kemudian ini dari intel atau kotoran kambingnya ini ketika dia pada di sini tuh diinjak-injak dia tuh jadi melebur. Jadi
karena itu bisa jadi melebur, ditambahilah sisa-sisa daun kering di situ, dimasukin di situ, itu sebagai alas juga untuk si para kambingnya. Jadi terus ketika sudah mulai mempur atau apa namanya, nggak tahu namanya itu bisa menjadi pupuk yang katanya Bapak bisa lebih banyak, karena secara pupuk nggak cuma kotoran kambing aja, tapi ditambah dengan daun-daun yang sudah kering atau busuk di situ. Jadi itu secara pupuk menjadi lebih banyak. Jadi biasanya itu ketika udah banyak, Bapak kasih di bagor atau apa di tempat, kemudian dia gunakan untuk pupuk, entah itu pupuk di ladang, di tegalan untuk misal jagung, tumbuhan lain, palawija yang lain, kemudian mungkin di sawah juga. Aku nggak tahu untuk penerapannya di mana aja, tapi intinya kalau Bapak kenapa nggak suka panggung, karena emang manfaatnya untuk ini dia lebih suka seperti itu. Nah, makanya nanti di kandang kita yang nanti akan kita bangun di tanah yang kita beli itu kurang lebih akan seperti ini juga. Jadi emang paling kita tatain batako, kemudian kita kasih pasir atau apa di bawahnya atau tanah itu yang kalau udah padat, nanti kita mungkin akan rutin setiap berapa minggu kalau memang banyak. Intinya kalau udah banyak bisa jadi rabok atau pupuk itu kita angkatin untuk kita pupuk di tegalan, entah itu untuk bank pakan atau untuk pertanian yang kita tanam yang lain gitu. Jadi kurang lebih seperti ini untuk penampakannya. Mungkin itu aja untuk konten kita ngebahas soal kandang Bapak yang dimulai Bapak dari budget terbatas yang udah bisa menyekolahkan, menguliahkan dua anaknya, dan dua anaknya sekarang masih sekolah SMP dan SMA, semoga nanti juga masih bisa kuliah juga. Mungkin itu aja untuk konten soal ngebahas kandang Bapak yang di sini seadanya ini. Sampai jumpa di konten Pulau Emas Farm selanjutnya. Terima kasih.